الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله وبارك الله فيكم. والحمد لله, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita semua duduk di masjid setelah solatnya, yang mana Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, barang siapa yang masih di tempat solatnya setelah solatnya, maka dia senantiasa dicatat seperti orang yang solat, walaupun sambil nyengir-nyengir sedikit. Walaupun sambil nyengir-nyengir, ngantuk-ngantuk, tapi dicatat orang yang salat selama dia di tempat salatnya. Yang kedua disebutkan dalam hadis, orang yang duduk di masjid di tempat dia salat akan gugur dosa-dosanya seperti terlahir kembali dari perut ibunya. Makanya kalau ada orang malas duduk di masjid, ini mungkin dosanya sudah bersih, mungkin jemaah. Kalau orang yang malas duduk di masjid, berarti orang-orang yang duduk di masjid semangat ini itu mungkin dosanya masih banyak. Maka hendaknya jamaah sekalian, bagi yang merasa banyak dosa, sangat bermanfaat duduk di masjid ini. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita praktik secara ringkas mengenai fikih jenazah atau ahkamul janaiz, yang mana kita telah menyampaikan beberapa teori dari pembahasan ini, dan kita mulai di kesempatan malam ini tidak mulai dari sakaratul maut karena sulit mencontohkan sakaratul maut ini. Jadi tidak mulai dari sakaratul maut. Kita mulainya dari memandikan. Jadi kita tidak mulai dari sakaratul maut, tapi mulainya langsung siap-siap mandikan. Dan kami ulang sedikit, sebelum kita memandikan, yang disiapkan yang pertama sarung tangan, siapkan jamaah. Kalau perlu sarung tangan itu jangan satu, karena ada sarung tangan untuk menyentuh najis, ada sarung tangan selesai membersihkan najis. Jadi sarung tangannya berapa? Ya setidak-tidaknya 2 jamaah. Sarung tangan itu 2. Sarung tangan itu setidak-tidaknya 2. Kalau bisa ya sepasang, jangan cuma satu. Jadi 2 pasang minimal. 2 pasang minimal, siapkan sarung tangan supaya bisa membersihkan najis dengan baik. Yang kedua, tidak menyentuh kulit mayat secara langsung atau auratnya secara langsung, dan juga menjaga orang yang memandikan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ini yang pertama, disiapkan dulu sarung tangan minimal 2 pasang atau minimal 2. Kemudian siapkan potongan-potongan kecil dari kain. Potongan-potongan kecil ini lebih kurang selebar 2 telapak tangan. Berapa jumlah potongan di sini? Ya lebih kurang 3 saja cukup. 3 potongan kain kecil. Yang mana potongan ini nanti berguna untuk mewudukkan. Jadi kalau mewudukkan jenazah itu tidak pakai apa? Tidak pakai kumur-kumur jamaah, karena mayat itu tidak ngerti kumur-kumur.
Jadi pakainya kain basah yang dimasukkan ke mulutnya, digosok ke giginya, ke lubang hidungnya. Jadi sudah kepakai berapa kain? Ya, kain potongan kecil sudah terpakai satu. Kemudian satu lagi dipakai untuk membersih bagian lubang telinganya boleh juga. Dan sekaligus untuk membersihkan bagian lubang duburnya. Lubang duburnya. Terus satu lagi untuk apa kalau 3? Ya kalau berlebih silahkan dikembalikan jemaah. Kalau dibutuhkan serbet atau potongan kecil yang ketiga ni untuk menambal kalau seandainya dia itu kotorannya keluar terus. Jadi kadang lubang dubur itu butuh ditambal kalau dia memang sudah los atau sudah los jemaah. Jadi ibaratnya sudah keluar otomatis kotoran dari perutnya, kalau keluar terus maka ditambal dengan kain potongan kecil tadi. Kemudian yang ketiga disiapkan masker penutup mulut karena sebagian jenazah itu bau jemaah. Kenapa bau? Ya, mungkin belum mandi waktu meninggal. Belum mandi atau dia waktu meninggal itu kelamaan jarak memandikan dengan apa? Dengan meninggalnya. Jadi kalau sudah kelamaan aroma mayat itu berubah dan sangat tidak sedap kalau dicium. Sangat tidak sedap kalau dicium. Dan juga masker penutup ini fungsinya kalau jamaah nekan perut terus keluar gas-gas yang apa namanya? Gas dari perutnya, gelembung dari perutnya atau gasnya atau kotorannya itu kan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Maka kalau jamaah pakai masker minimal berkurang. Yang ketiga, jamaah siapkan juga spons penggosok seperti yang jaring-jaring itu. Siapkan spons penggosok, disiapkan karena ini penting untuk dipakai supaya busanya banyak. Kemudian jamaah siapkan kapur barusnya, kapur barus yang sudah dihaluskan. Kemudian dimasukkan ke dalam ember. Kemudian jamaah siapkan daun bidara yang sudah diremas-remas dimasukkan ke dalam ember juga. Jadi berapa ember? Sudah 2. Ditambah ember air bersih. Jadi 3 ember. Boleh juga ditambah 4 jamaah. Air apa yang keempat? Air sabun. Jadi siapkan. Tapi embernya tidak usah terlalu besar-besar jemaah. Yang butuh yang besar itu air bersih saja. Kalau yang lain itu sedang-sedang saja jemaah. Nanti pemborosan. Jadi bisa 4 ember. Kenapa pakai daun bidara? Kenapa tidak cukup pakai sabun saja? Pakai daun bidara di sini dalam rangka cari berkah mengamalkan sunnah. Sebenarnya kalau tidak pakai daun bidara tidak masalah. Cukup dengan sabun. Dan juga kata para ulama daun bidara ini salah satu daun atau pohon yang ada di surga. Disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Fi sidrin, di dalam surga itu ada sidr, pohon bidara. Mudah-mudahan itu korina orang yang dibandingkan daun bidara akan bertemu dengan bidara yang ada di surga. Kemudian setelah siapkan 3 ember air atau 4 ember air bersih, air bidara, air kapur barus, air apa lagi? Air sabun. Kemudian lagi siapkan yang pastinya gayung, siapkan gayungnya. Siapkan kain penutup auratnya, disiapkan. Siapkan handuknya. Kemudian siapkan sisir rambut. Nanti susah cari sisir kalau tidak disiapkan. Karena rambutnya mungkin panjang, butuh disisir. Kemudian siapkan dipan pemandian. Kemudian siapkan ruangan tertutup. Dan yang terakhir, tidak masalah disiapkan plester kalau ada luka, atau siapkan gunting juga, gunting untuk gunting bajunya
kalau susah dibuka. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan menyiapkan gunting kuku bagi yang membolehkan. Tapi hasannya jamaah, karena ini silang pendapat, tidak usah digunting kukunya. Karena sebagian ulama berpandangan menggunting kuku termasuk perkara yang tidak dianjurkan. Sebagian ulama menganjurkan, sebagian tidak. Daripada kita ribut-ribut, apa dalilnya? Tidak ada dalilnya. Berarti hukum asalnya tidak ada riwayat menggunting kuku. Karena tidak ada riwayat, lebih selamatnya kita tidak mengguntingnya. Tidak mengguntingnya. Tapi kalau ada yang menggunting silahkan. Karena kita dalam hal ini ranah ijtihadiyah yang kita tidak berlebihan dalam menentang pendapat yang lainnya. Ini sekilas yang harus disiapkan. Dan di antara juga yang penting disiapkan selang. Kalau mandinya pakai selang. Ini kalau jamaah pengen memandikan jenazah, persiapannya seperti ini. Kalau sebelum-sebelumnya disiapkan seperti ini tidak jamaah. Apa saja jadi, asal-asal jadi gitu. Yang penting mandi. Ya, disiapkan dulu jamaah. Supaya apa? Supaya lebih sempurna. Kemudian yang kedua, setelah kita persiapan memandikan ini sudah lengkap, terus kita persiapan apa? Persiapan untuk mengkafani. Kalau mengkafani ini yang disiapkan yang pertama parfumnya jamaah. Jangan lupa beli parfumnya. Kemudian siapkan juga tali apa namanya? Tali pocong. Berapa tali pocongnya? Boleh 7, boleh 5, boleh 3. Yang penting sesuai kebutuhan, karena tidak ada dalil yang menerangkan. Dan tali ini, tali pocongnya, ngikatnya itu di sisi sebelah kiri. Ikatan mati apa ikatan hidup? Ikatan hidup supaya bisa dibuka nanti. Kenapa ikatan pocong harus dibuka? Jawabnya harus dibuka tidak jemaah? Jawabnya hilaf para ulama, tapi sebagian ulama menganjurkan dibuka. Kenapa? Karena jenazah di dalam kuburan itu, kalau tali pocongnya tidak dibuka, itu biasanya jenazah itu mengembang jamaah. Tahu ngembang? Menggelembung. Nanti kalau talinya tidak dibuka, terus tekanan tali itu ke badan, nanti badannya pecah-pecah. Kalau yang pernah lihat, tapi kalau belum pernah lihat mungkin belum tahu. Jadi dibuka talinya. Kemudian siapkan tiga lembar kain. 3 lembar kain putih disunahkan disiapkan. Kemudian juga disiapkan kapasnya dan lain sebagainya. Intinya disiapkan. Kalau kapan wanita sama dengan laki-laki, kata Syekh Albani sama-sama 3 helai. Sebagian ulama membedakan 5. Tapi menurut Syekh Albani, riwayat yang mengatakan 5 hadisnya dhaif. Tapi sebagian ulama berijtihad boleh 5. Boleh 5. Tetapi kalau antum ingin mencukupkan 3, maka itu silahkan saja. Karena memang tidak ada riwayat yang sahih menurut sebagian ulama yang membedakan. Maka ini singkat persiapan mengkafani. Kemudian yang terakhir persiapan menguburkan. Kalau menguburkan jelas, tinggal gali kuburan, dan kuburan itu usahakan lahat. Usahakanlah lahdun, lahat, bukan syak. Lahat itu kata Nabi untuk kita. Adapun syak untuk selain kita. Maka sekarang kita coba kasih gambaran tentang singkat memandikan, supaya jamaah nanti berani memandikan kalau istrinya meninggal. Istri jamaah bakal meninggal tidak? Apa jamaah duluan? Mudah-mudahan kalau jamaah duluan istrinya bisa mandikan. Kalau istrinya duluan, suaminya yang mandikan. Dan jumlah orang yang mandikan jamaah usahakan jangan terlalu banyak. Cukup 3 orang. Cukup 3 orang itu sudah sangat cukup jamaah. Bahkan kalau kita lihat di Timur Tengah sana, pemandi jenazah itu cuma 1 orang. Coba lihat saya jamaah. Ya, orang yang mandikan jenazah itu cuma 1 orang. Kalau di daerah-daerah Timur Tengah sana sekarang cuma 1 orang.
memang dia bekerja, profesinya bukan betani, tapi profesinya tukang mandi jenazah. Jadi dia dibayar untuk itu. Jadi dia satu orang, karena kalau dua nanti gajinya bagi-bagi jamaah. Kalau sendiri kan full dapatnya. Kan bisa sendirian, kalau tidak bisa baru berdua. Karena memang di sana memang ada orang yang dipekerjakan kalau di haram sana. Memang kalau ada orang meninggal di tanah haram, dia yang menguruskan. Jadi jenazah orang Indonesia dia yang mandikan. Jadi satu orang kadang cukup. Tapi kalau kita di sini boleh 3 orang, usahakan jumlahnya diminimalkan. Jadi sekarang kita langsung saja praktik ringkasnya di bawah, sekalian melihat apa saja yang disiapkan ketika praktik pemandian. Dan kita mulai dari memandikan jenazah. Kalau ditanya di bawah apa di atas? Kalau di atas tidak ada jemaah tempatnya, harus di bawah. Jadi sekarang kita praktiknya di bawah saja. Kalau perlu sih pakai pemandian dipan, tapi kalau tidak pakai dipan tidak apa-apa, kita diitukan saja. Kalau lebih bagusnya pakai dipan atau pakai ini saja, apa tuh, ilustrasi saja gitu, di bawah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mulai ringkas saja cara memandikan jenazah. Berarti yang disiapkan yang pertama sarung tangan disiapkan, kemudian disiapkan maskernya, kemudian disiapkan spons mandinya, disiapkan sampo sama sabun. Ini cuma sampo sama sabun. Kemudian sebenarnya boleh juga ketika pemandian disiapkan parfum ya. Jadi selesai mandikan itu, sebagian ulama mengatakan bagusnya dikasih parfum. Jadi pas diangkat tuh wangi. Nanti kalau pas diangkat tidak wangi, antum dikira mandinya tidak bersih. Jadi biar wangi dikasih parfum. Dikasih parfum. Ini kalau korek telinga boleh juga antum siapkan kalau dibutuhkan, tapi biasanya tidak dibutuhkan korek telinga ini. Jadi parfum, kemudian siapkan gunting, kapur barus. Ini sudah jadi satu, sudah disiapkan. Kemudian siapkan 3 ember air. 3 ember air. Air di sini yang pertama air bersih jamaah, siapkan air bersih. Air bersih ini biasanya jumlahnya paling banyak, air bersih. Kemudian air bercampur kapur barus, ini tidak butuh banyak, paling sebenarnya 7 gayung saja cukup. Air yang campur kapur barus dihaluskan. Kemudian air bercampur daun bidara yang sudah diremas-remas. Ini untuk kadar banyaknya. Berapa banyak ini kira-kira jamaah? Nanti untuk satu pohon untuk gunduli. Berapa kira-kira? Ini cukup untuk pemandian pertama saja. Berarti lebih kurang ya samalah dengan air yang kapur barus tadi yang dihaluskan. Nah, jadi dan kalau bisa ini diremas-remas. Seperti antum meremas daun bonsai sampai keluar busa-busa. Sebagian mereka ada yang memakai serbuk bidara. Ada yang pakai serbuk kan?
Tapi kalau pakai serbuk itu entah jadi apa ya. Berbusa tidak pakai serbuk. Ya, kalau kami anjurkan jangan pakai serbuk ya, pakai daun yang segar yang bisa diremas-remas. Karena dulu fungsi daun ini seperti sabun untuk memandikan jenazah. Jadi kalau ditanya zaman Nabi ada sabun tidak? Ya belum ada sabun jamaah. Jadi mandinya tidak bersabun. Nah, makanya pakai sabun alami. Pakai sabun alami seperti daun bidara. Ini lebih kurang airnya diremas-remas di dalam ember cukup untuk sekali mandi. Mandi pertama itu lebih kurang mungkin cukuplah 7 gayung cukup. Sudah disiapkan, kemudian yang terakhir bisa ada piringnya. Kemudian boleh juga antum tambah satu lagi antum tambah air yang bercampur dengan sabun, dan itu pun airnya jangan banyak-banyak jamaah. Cukup untuk sekali mandi saja. Sebenarnya air bercampur sabun ini cukup sebenarnya 2 gayung saja. 2 gayung, jangan pakai 1 gayung ember besar, boros nanti. Cukup 2 gayung air, kemudian dimasukkan sabun, diobok-obok, kemudian nanti pakai pakai spons. Sudah siap berapa ini? 4 ember air. Kemudian setelah siap semua itu, langsung kita langsung ke prakteknya saja. Prakteknya siapa ya? Apa pakai bantal? Apa pakai orang? Pakai orang ya. Pakai jamaah aja supaya jelas. Biar singkat, padat, jelas. Bisa baring melintang kepalanya di sini, kakinya di sana. Ya, becinya. Anggaplah ini berbaring di atas dipan jamaah. Jangan dibaring ke lantai. Tapi kalau tidak ada dipan, boleh juga baring di lantai. Jadi ini anggap baring di atas dipan, bukan di atas lantai, karena memang bagusnya di atas dipan. Jadi sudah baring di atas dipan, sudah siap. Maka yang pertama adalah melepaskan pakaiannya. Melepaskan pakaian. Pakaian ini kalau sudah meninggal rata-rata susah dilepas. Makanya sebagian ulama menganjurkan melepasnya ketika baru meninggal. Kenapa? Karena badannya masih lentur. Karena kalau sudah kayak gini, sudah 5 jam, antum paksa kayak gini, nanti takutnya patah persendiannya. Dan itu termasuk menyiksa menyakiti mayit. Maka kalau seperti ini berarti tadi waktu baru meninggal tidak dilepas. Lah tapi kalau dilepas baru meninggal boleh tidak boleh? Tapi yang penting ditutup. Baru meninggal dilepas langsung diambil bajunya. Karena mungkin baju baru sayang kalau mau digunting. Nah, maka yang pertama adalah kalau tidak dilepas tadinya maka diguntingnya dari tangannya kayak ini. Digunting dari tangannya. Dan bagian-bagian perlu digunting supaya bajunya mudah dilepas, digunting semuanya. Sudah digunting bajunya semuanya, barulah posisi auratnya itu ditutup kalau laki-laki. Laki-laki ditutup auratnya, kemudian baru dilepas pakaiannya satu demi satu. Sempaknya dilepas tidak? Dilepas juga. Nah, kalau sempak biasanya tidak perlu digunting jamaah. Tapi kalau jamaah gunting juga tidak apa-apa. Manfaatkan oleh keluarganya kayak celana jamaah. Celana ini jangan digunting. Kalau bisa celananya dibuka bagus-bagus. Yang digunting itu yang terpaksa saja jamaah. Karena supaya tidak mubazir. Tidak mubazir. Karena mubazir itu perbuatan setan. Jadi jangan sampai mengikuti jalan-jalan syaitan. Sudah dilepas semua jamaah. Sudah dilepas, maka tugas yang pertama setelah dilepas ini adalah membersihkan najis. Membersihkan apa?
membersihkan najis dari perut atau dari dubur atau yang ada di kemaluan. Mungkin orang ini dingin. Jadi jenazahnya kedinginan jemaah. Jadi sudah dilepas semua pakaiannya, membersihkan najis. Ketika membersihkan najis, perhatikan tangan kita, pakai sarung tangan tidak? Karena kita bakal megang aurat ini. Bahkan bisa jadi megang kemaluan sengaja atau tidak disengaja, atau lubang duburnya. Pakai sarung tangannya, jamaah pakai sarung tangannya, boleh kiri kanan. Kemudian juga pakai maskernya, dipakai maskernya di sini. Ketika mengeluarkan najis, dipakai maskernya, dipakai sarung tangannya. Ini dipakai juga ini kayaknya. Sebenarnya boleh dipakai satu saja boleh untuk menghilangkan najisnya. Jadi dipakai. Kemudian setelah dipakai maskernya, jamanya ada masker dipakai. Kalau antum nggak pakai juga tidak apa-apa, silakan. Masker dipakai. Baru antum keluarkan najisnya dengan cara sedikit mengangkat saja. Coba bergerak sedikit. Sedikit mengangkat kayak gini. Sambil perutnya ditekan, cukup ditekan saja sudah. Cukup ditekan dan dilihat ada yang keluar tidak. Dilihat juga dikit jamaah, tapi jangan diangkat. Jadi sambil nekan itu, sambil nekan dilihat ada yang keluar atau tidak. Kalau ada yang keluar, dianjurkan yang kawan tadi yang ikut memandikan mengalirkan air supaya apa? Ya supaya yang tidak pakai masker tidak muntah jamaah. Tapi kalau dia pakai masker tadi bisalah dia aturkan karena tertutup mudungnya. Maka disiram air, menyiram airnya adalah dengan air bersih. Menyiramnya dengan air bersih. Nyiramnya di atas kain atau kainnya diangkat. Kalau kain diangkat nampak jamaah. Makanya kata para ulama, kain diangkat tapi kepala di atas. Nengoknya kayak gini, jangan nengok kayak gini jemaah. Jadi dia angkat kainnya kayak gini, terus nengoknya itu jangan kayak gini. Kalau nengok kayak gini nih bahaya jemaah, pasti ketengokan dia. Maka diambil air, matanya mengarah ke tempat lain. Makanya para ulama sangat menganjurkan mata ini jangan menghadap ke jenazah, sangat dianjurkan itu. Jangan menghadap ke jenazah, tapi menghadapnya ke depan, samping ke kiri. Jangan hadap ke jenazah, karena bakal kelihatan kalau diangkat. Bakal kelihatan. Maka ketika diangkat, disiram najisnya sampai benar-benar ditekan berapa kali perutnya benar-benar tidak ada lagi. Maka ketika sudah tidak ada lagi najisnya, maka dicebok. Dicebokkan dengan air dengan tangan. Bagaimana cara menceboknya? Apa masuk dari sini ceboknya? Nyebokkannya kata para ulama dimiringkan kayak gini, dimiringkan, kainnya nutup. Nah, kainnya badannya dimiringkan kayak gitu. Nah nanti baru jamaah masuk tangannya dari sini. Itu cara ceboknya. Bukan masuk tangannya dari sini. Kayak gini cara nyeboknya. Pas nyebok ini jamaah jangan nengok ke sini, nengoknya ke tempat lain. Pas nyeboknya itu. Nanti pas sudah selesai cebok jamaah, sarung tangannya dilepas. Tapi sebelum ngelepas bagusnya dia ambil dulu kain yang warna putih. Ini kain warna putih. Ini fungsinya ngecek lubang duburnya, ceboknya bersih atau tidak. Atau setelah dicebok tadi masih ngalir atau tidak sebelum antum mandikan. Kalau ternyata masih ngalir, antum cebok lagi. Tapi ngalir terus, maka boleh lubang duburnya ditambal. Ditambal sama kain pas di lubangnya. Baru antum mandikan supaya pas mandikan itu tidak bercampur air sabun dengan air kotoran, tidak bercampur. Selesai dicebok bersih, jamaah
ganti sarung tangannya, ganti yang baru yang bersih. Ganti baru yang bersih. Kemudian jamaah periksa semua badannya, siapa tahu ada kotoran tanah atau daki gitu kan, atau yang semisalnya, diperiksa semuanya, lubang hidungnya, lubang telinga. Yang pertama membersihkan najis, yang kedua membersihkan kotoran selain najis. Jadi yang pertama itu jamaah najis dulu, baru kotoran selain najis. Sudah bersih semua, terus giginya boleh disikat gigi. Susah jamaah, tapi sebagian ulama mengatakan boleh kalau pakai siwak. Jadi jamaah siapkan siwak untuk nyikat giginya, karena dianjurkan pakai siwak. Selesai dibersihkan semua jamaah, barulah kita berniat untuk mewudukkan. Berniat untuk mewudukkannya. Dan wuduk di sini sebagaimana wuduk untuk sholat. Mulai dari sebelah kanan, misalnya jamaah mewudukkan dari sebelah kanan. Bagaimana cara mewudukkannya? Kalau kita lihat dalam hadis-hadis Nabi itu biasa kalau wuduk ada yang nuangkan. Nabi itu kalau biasa disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, budaknya nuangkan, Nabi yang ngambil kayak gini. Jadi cara wuduk Nabi kalau kita lihat riwayat-riwayat itu bukan ngambil ke dalam gayung, tapi dituangkan. Makanya ulama mazhab Syafi'i sangat hati-hati dalam perkara ini, karena kalau diambil kayak gini nanti jatuhnya bercampur dengan air musta'mal. Ada musta'mal menurut mazhab Syafi'i suci tapi tidak mensucikan. Maka karena ini memang apalagi tidak bisa ngambil sendiri, maka sistemnya dituangkan sedikit. Dituangkan sedikit ke telapak tangan sekali, kemudian diratakan, dituang sedikit, diratakan, tapi santai saja jamaah, tidak usah buru-buru wudukkannya. Sedikit-sedikit, kemudian kiri sedikit juga 3 kali, kemudian setelah 3 kali kanan 3 kali, kiri 3 kali, baru bagian hidung, mulut. Nah, ini pakai kain, sudah hilang kain satu jamaah kan. Masuk kain kedua yang warna putih kedua, dibasahkan dengan air, kemudian diperas untuk bagian mulut sama lubang hidung. Mulut sama lubang hidung. Ini kain yang kedua. Berapa kali mulut? Ya antum kira-kira saja 3 kali mulut dan lubang hidungnya. Ini berarti sudah selesai kedua kain. Kemudian baru berikutnya setelah selesai kumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, kumur-kumur, kemudian lagi, baru kita basuh bagian apa? Bagian wajah dulu. Bagian wajah. Bagian wajah disiram kayak gini? Tidak jamaah. Kalau wajah itu antum ambil tangan di sini. Terus kan sedikit ya. Memang tidak apa-apa sedikit, yang penting ada yang tertampung di telapak tangan. Ada yang tertampung, maka dibasuh ke wajahnya. Kemudian diambil lagi ke sini, basuh ke. Tidak perlu pakai tangan dua kayak gini tidak jamaah ya. Tangan satu saja, kemudian satu telapak tangan cukup. Sampai 3 kali muka wajahnya dibasuh, baru tangan sebelah kanan. Kalau tangan sebelah kanan, dituangkan air sekali sampai ke siku, kemudian setelah dituang digosok-gosok jamaah biar rata. Jadi meratakan ini dihitung sekali basuhan. Nanti disiram lagi sekali sampai siku. Nyiramnya dari siku apa dari ujung jari? Ya suka-sukalah jamaah gitu ya, boleh semuanya. Boleh dari ujung jari, dari siku. Sebagian ulama menganjurkan dari ujung jari. Jadi siram dari ujung jari sampai siku sekali, yang kedua terus diratakan, kemudian berikutnya yang ketiga, kemudian diratakan lagi, begitu juga bagian kiri, begitu juga bagian kiri. Jadi sudah 3 kali kanan kiri. Kemudian berikutnya baru bagian kepala. Bagian kepala ini bukan dibasuh, tapi
diusap. Maka tuangkan air ke telapak tangan kiri, kemudian diusap ke dua telapak tangan, kemudian tinggal diusap kepala, kemudian ke telinga. Telinga, ketika ngusap telinga dari kepala sampai telinga. Ujung jari masuk ke mana jamaah? Ke lubang telinga. Ujung jari masuk ke lubang telinga, kemudian jempol jari ke daun telinga bagian belakang, juga boleh ke bagian dalam. Intinya jamaah sekalian, ada dua pendapat perkara ini. Ada yang mengatakan jempol ini yang masuk ke dalam. Jadi yang ini megang apa? Daun telinga. Ada juga yang kayak gitu. Ada juga yang jari masuk ke lubang telinga, jempolnya yang ngusap daun telinga. Jadi ada dua macam jemaah kalau belajar fikihnya. Tapi yang antum mudah saja. Yang mudah biasanya jari masuk telinga, kemudian jempolnya mengusap daun telinga. Cukup sekali saja. Kemudian ingat tadi ketika mewudukkan, niat mewudukkan itu, sebelum mewudukkan itu dianjurkan sekali baca bismillah. Kapan baca bismillahnya? Ada yang mengatakan ketika membasuh wajah. Ada yang mengatakan dari pertama saja jamaah. Kemudian setelah baca bismillah baru wuduk sempurna, tadi sampai kepala, kemudian baru ke kaki bagian tadi kepala berapa kali? Sekali. Boleh 3 kali? Boleh 3 kali, tapi lebih utama sekali. Kenapa lebih utama sekali? Karena hadis-hadis yang derajatnya paling sahih menyatakan sekali. Walaupun ada hadis yang lain, tapi derajatnya tidak sesahih hadis yang sekali, menyatakan boleh 3 kali. Jadi hadisnya sahih ada 3 kali boleh. 2 kali boleh kepala, sekali lebih utama. Kemudian berikutnya baru dia mewudukkan kaki kanan, disiram sampai mata kaki. Setelah disiram baru diratakan dengan tangan 3 kali. Kemudian setelah disiram ke kiri juga diratakan, kemudian siram lagi sampai 3 kali diratakan. Ini selesai wuduk sempurna. Selesai wuduk sempurna 3 kali. Kemudian setelah diwudukkan, barulah kita mulai meniatkan untuk memandikan. Niatnya dilapaskan tidak jamaah? Tidak perlu jamaah dilapaskan, cukup keinginan di dalam hati untuk memandikan. Nah, jadi kita tidak perlu melapaskannya. Setelah selesai diwudukkan, maka tugas kita adalah memandikan. Memandikan ini mulai dari bagian kepala. Boleh ke kepala terlebih dahulu. Karena kepala ini susah kalau dibagi kanan kiri jamaah. Kepala kanan gimana nyiramnya itu kan? Ya, nyiram kanan kiri kena juga gitu kan. Makanya bagian kepala ini dianggap bagian yang tidak ada kanan kirinya jamaah. Tapi kalau bagian kanan tangan ada kanan kiri. Tapi bagian kepala lubang hidung kanan dulu, baru lubang hidung kiri. Ini agak kurang jamaah dengarnya gitu kan. Jadi memang bagian kepala ini tidak ada bagian kanan kiri. Dia dianggap satu. Makanya ketika memandikan tidak ada istilah kepala kanan, kepala kiri. Adanya kepala dianggap satu. Makanya dia duluan dimandikan. Dan memandikan bagian kepala ini, jamaah pakai yang pertama air yang bersih. Air bersih itu jamaah untuk ini, untuk membasahkan dia dulu. Sudah basah dengan air bersih. Sebagian ulama mengatakan langsung pakai air bidara. Disiram air bidara. Tapi boleh juga setelah pakai air bidara, langsung kepalanya dipakai sampo. Dipakai sampo rambutnya. Dipakai sabun bagian kepalanya dibersihkan dengan sampo dan disabun. Setelah disampo dan disabun, yang awalnya tadi pakai apa? Daun bidara.
Kan kalau pakai daun di bidara ini kan pasti mau dibilas juga jamaah, karena kan banyak apa? Banyak daun-daunnya. Kemudian dikasih sampo sabun, kemudian dibilas, dikasih sabun wajahnya, kemudian dibilas dengan air bersih. Jadi bagian kepala ini duluan. Kenapa duluan? Karena dia bagian yang paling terhormat, bagian paling dimuliakan. Setelah selesai bagian kepala dimandikan, baru mandikan kanan kiri. Jadi bagian kanan kiri jamaah, bagian kanan kiri ada dua cara, tapi kita pakai cara mudah saja. Antum ambil air bersih, antum siram air bersih kanan itu mulai dari leher, mulai dari kanan leher, kanan dada, kanan tangan, kemudian kanan dadanya, kanan pahanya, kemudian kanan kakinya dibasahkan. Kemudian antum juga boleh geser kayak gini, kayak gitu, untuk antum siram bagian belakang kanannya. Kemudian antum siram bagian sininya, bagian kirinya lagi, kemudian baru belakang kiri. Ini pakai air bersih terlebih dahulu untuk membuang-buang mungkin ada kotoran atau ada debu-debu yang menempel, atau sebagian ulama mengatakan langsung dikasih daun bidara, disiram langsung air bidara. Jadi boleh pakai air bersih atau boleh pakai air bidara. Disiram air bidara kanan, kemudian kiri. Setelah disiram air bidara, antum pakai air sabun tadi yang ada sponnya. Seperti antum mandi di kamar mandi, antum sikat semuanya. Antum sikat semuanya dengan spon berbusa, antum sikat semuanya badannya. Setelah busanya banyak, sudah disikat dengan spon semua, baru dibilas dengan air bersih mulai dari kanan kemudian kiri. Setelah bersih, dibilas dengan air bersih, setelah disabun, barulah kata para ulama itu terhitung sekali mandi. Jangan antum bilang itu udah 3 kali. Nah, tadi air bersih, bidara, sabun, 3 kali kan? Tidak, jangan hitung tidak kayak gitu. Kayak antum lah masuk pemandian. Antum berapa kali mandi? Ada air pertamanya, air bersih, ada sabunnya, ada bilasnya. Berapa kali? Antum 3 kali mandi? Apa sekali mandi? Ini terhitung sekali mandi, maka ini baru dianggap sekali mandi. Walaupun tadi antum siram sudah pakai air bersih, kasih bidara juga, kemudian dikasih sabun, kemudian dibilas, itu dianggap sekali. Sekali itu kata para ulama sudah cukup. Sekali sudah cukup. Maka kalau ingin mandi yang kedua, mandi pakai air bersih. Dari kepala dibasahkan semua, diratakan. Kemudian kanan kiri. Kanan kiri di sini, kanan depan, kanan belakang. Kiri depan, kiri belakang. Jadi 2 kali. Kemudian mandi yang ketiga baru pakai air bercampur kapur barus yang dihaluskan. Jadi mandi yang ketiga adalah pakai apa? Air bercampur kapur barus yang dihaluskan, disiram dengan rata, semuanya diratakan mulai dari kepala, kemudian kanan, belakang, depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang, diratakan dengan air kapur barus. Itu disebut dengan 3 kali mandi. Mandi yang pertama mandi bersih-bersih, mandi yang kedua mandi mengamalkan sunnah Nabi, mandi yang ketiga mengamalkan sunnah. Maka usahakan mandi pertama itu kalau bisa usahakan sudah bersih. Jadi itu singkat cara memandikan. Selesai memandikan jamaah, barulah jamaah boleh ngasih dia parfum. Setelah memandikan itu dikasih parfum, pas diangkat sudah wangi, wangi. Dan insyaallah kita lanjutkan nanti sedikit cara mengkampani ba'da
ba'da salat ya, ba'da salat. Allah dan bisawab. Karena dia sudah bagian dari memandikan, maka kata para ulama, pencampuran ini jangan pencampuran yang sampai berlebihan, sekedarnya saja. Jadi kalau sudah disiram air ini, tidak usah dibilas air bersih lagi. Tidak dibilas air bersih lagi, jamakan ini sudah terakhir. Sudah terakhir, jadi ini tidak lagi dibilas, setelah pemandian tidak dibilas lagi. Karena ini dicampur air bersih. Kalau penyiraman pertama itu 3 kali. 3 kali kanan, 3 kali kiri. 3 kali depan, 3 kali belakang, 3 kali kiri, 3 kali kiri depan, 3 kali kiri belakang, 3 kali. Jadi itu yang pertama. Boleh langsung pakai air bidara 3 kali. Setelah itu boleh pakai sabun. Seperti mandi bersih-bersih. Wallahu a'lam. Kemudian ada lagi? Terus ini wallahu a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Selesai dari tadi memandikan, maka jenazah diangkat. Yang angkatnya sesuai dengan berat jenazah. Kalau badannya berat boleh banyak-banyak orangnya, 5 boleh, berenam boleh. Setelah dimandikan, tadi posisinya di handuk, pastinya jamaah dihanduk sampai kering, dihanduk sampai kering. Kemudian kain ini yang tadi basah diganti dengan kain yang kering. Setelah itu baru diangkat. Setelah diangkat, sampailah ke tempat pengkafanan jenazah. Tapi sebelum sampai ke pengkafanan jenazah, coba pindah dulu jenazahnya ke situ. Kita siapkan dulu apa tali. Berapa panjang talinya? Lebih kurang talinya itu sepanjang semeter setengah lah jemaah. Talinya semeter setengah. Jadi siapkan berapa tali? Ini tali untuk ini di atas kepala untuk pocongnya. Ini untuk apa lehernya. Tapi kalau tidak pakai leher langsung tangan boleh juga jemaah. Kalau memang udah kuat. 2. Kemudian ini untuk bagian dada, bagian dada. Kemudian ini bagian ya pinggang atau dekat perutnya. Kemudian satu lagi bagian lutut. Ini kebanyakan tuh. Kemudian ke bagian apa lagi? Pergelangan kaki. Kemudian yang terakhir ya ujung kaki ya, ujung kaki. Jadi ini lebih kurang 7. Intinya masalah tali ini bebas ya Mak ya, bebas. Kemudian sebelum diangkat jenazah ke tempat pengkafanan, bentang dulu apa? Bentang dulu kain jenazah. Coba dibentang. Ini usahakan kainnya lebar jemaah ya. Jangan, dan usahakan kata para ulama kalau bisa kapan ini dari harta si jenazah, bukan dari yang lain-lain, tapi harta jenazah. Makanya jamaah dianjurkan menyiapkan ini sekarang. Jadi kalau buka lemari langsung lihat kan kapan ya, biar sadar. Mundur lagi. Nah, bagian atas ini jamaah, jadi ini satu helai bisa untuk menutupi seluruh badan. Lebarnya berapa ini kalau di semeter setengah ya, 150 cm. Setelah dibentang seperti ini, maka disunnahkan lapisan bagian dalam ini dikasih parfum. Dikasih parfum. Parfumnya bebas jamaah. Mau parfum yang serbuk boleh, mau parfum kayak gini boleh. Dioleskan ke seluruhnya sampai rata. Dioleskan sampai rata. Dan juga boleh kalau jamaah ingin ngasih kapur barus yang sudah dihaluskan. Karena kapur barus ini menurut sebagian ulama juga bisa berfungsi sebagai parfum dan menghilangkan bau. Jadi boleh juga pakai kapur barus yang dihaluskan, tapi lebih utama pakai parfum diratakan. Setelah rata parfumnya, baru dibentang lapisan kedua. Setelah rata, bentang lapisan kedua. Di lapisan kedua ini sama, dikasih parfum, diratakan, dikasih parfum jamaah diratakan.
boleh yang semprot, boleh yang kayak gini, diratakan. Kemudian langsung ke lapisan yang paling dalam yang menempel di kulit. Kemudian ditutup, dikasih parfum. Sebagian orang memberi kapas di bagian bokong. Di bagian bokong sini sebagian orang kasih kapas. Tapi tidak perlu kasih kapas, tidak masalah jemaah. Yang penting ini sudah menutup aurat. Tapi kalau pengen kasih, boleh juga kapas di bokongnya, bagian belakangnya dikasih kapas. Di bagian belakang dikasih kapas, boleh jamaah kalau pengen ingin dikasih kapas. Jadi bagian belakang sini dikasih kasih kapas. Dan kapas itu dikasih parfum. Kemudian bagian dalam ini dikasih parfum. Barulah setelah itu jamaah jenazahnya diangkat, ditaruh di sini yang tadi dari mana? Dari pemandian. Tapi boleh juga sudah diangkat ke tempat lain juga boleh jemaah. Walaupun ini belum siap. Jadi diangkat, sekarang mana jenazahnya tadi? Coba jalan sendiri. Kan pura-pura aja jemaah. Jadi langsung berbaring di sini sambil tertutup auratnya. Berbaring. Nutupnya ya kayak gitu. Nutup semuanya ya sampai ke kepala. Kayak gini biasanya kan kalau sudah dimandikan ditutup sampai ke kepala biasanya. Tapi boleh juga jamaah kalau terbuka kayak gini juga boleh, nanti sesak napasnya kan. Kayak gini. Nah, boleh kayak gini juga. Setelah kayak gini, maka anggota-anggota sujud, lutut, kemudian ujung kaki, kemudian kening-keningnya, kemudian tangan, telapak tangan, itu dikasih wewangian. Karena bagian sujud ini kalau dia masuk neraka tidak terbakar jemaah. Kalau dia masuk neraka. Jadi tidak terbakar. Makanya tempat sujud kita ini tempat paling mulia di badan. Tidak bisa tersentuh api neraka. Dan itu ada hadisnya. Ada orang bertanya ke Nabi bagaimana kepada Allah dalam hadis qudsi, bagaimana kami mengenal saudara kami di neraka? Dari anggota sujudnya mengenalnya. Dari wajahnya yang tidak terbakar, anggota sujudnya tidak terbakar. Jadi ini dikasih wangi-wangian ya. Sebagian orang dikasih kapas. Tapi kapas nih kalau bisa dikasih wangi-wangian. Bukan sekedar ditutup kapas. Bukan jamaah. Kalau berdasarkan riwayat salaf itu, bahkan tidak pakai kapas. Cuma dikasih wangi-wangian. Jadi kalau pengen kasih kapas, bagian sininya boleh juga. Tapi yang intinya itu bukan kapasnya jamaah. Yang intinya wangi-wangian, dibikin wangi. Tapi kalau ditanya apakah Nabi menganjurkan, tidak ada riwayatnya dari Nabi, ada perbuatan sahabat saja yang menganjurkan. Setelah semua dibikin wangi, sebagian masyarakat atau tradisi dan kebiasaan yang tidak menyalahi, itu kapas ditaruh di bagian mana? Bagian kubulnya, bagian depan zakar, dan juga diletak ke bagian ke keningnya, ke bagian tangannya ditaruh kapas. Boleh tidak? Intinya penggunaan kapas ini boleh jamaah. Silahkan. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Jangan menganggap pakai kapas lebih utama. Tidak pakai berarti kayak hewan itu tidak benar jamaah. Tidak benar jemaah. Jadi kapas ini pada dasarnya tidak ada yang mengharuskan. Cukup dengan kain kapan. Sudah cukup dengan kain kapan. Bahkan kalau berlebih-lebihan bisa juga nanti kita pemborosan. Apalagi kalau kapasnya mahal. Mahal apa murah kapas? Murah ya. Alhamdulillah murah. Kalau murah kan enak belinya. Tapi kalau mahal pemborosan jemaah. Setelah kita kasih wangi-wangian lengkap,
sudah di tempat sujudnya sudah dikasih wangi-wangian, maka uh, sini lagi. Barulah langsung saja kita tutup jamaah, kita tutup. Kita tutup dengan mulai dari mana nutupnya jemaah? Kanan apa kiri? Benar. Antum kalau sholat kayak gini dulu, apa kayak gini dulu? Katanya kanan dulu tadi, berarti kayak gini dulu jemaah. Hah? Jadi kayak gitu. Berarti kayak gini jemaah. Berarti yang benar masalah kanan dulu atau kiri dulu. Ini seperti sebagian ulama mengatakan seperti bersedekap. Jadi kain ini posisinya seperti sedekap. Berarti kirinya di bawah, kanan di atas. Berarti kiri dulu dilipat baru kanan. Itu yang benar. Walaupun ada yang keliru juga. Tapi intinya perkara ini bebas sebenarnya jemaah. Tapi lebih hati-hatinya itu ya seperti sedekap. Kita coba praktikkan atas sedikit. Kemudian sudah posisi dapas, kepalanya lebihkan berapa senti jemaah? Kain ini usahakan tingginya, panjangnya lebih kurang itu lebih panjang dari tinggi badannya 1 meter jemaah kalau bisa ya. Atau 50 cm cukup. Ini lebih kurang lebihnya berapa ini? Sekitar 40 jadi lebihnya nih ya, lebih kurangnya. Nah, sekarang setelah selesai semua baru dilipat dari kanan ke kiri. Tapi kepalanya tidak usah ditutup jamaah. Nanti sesak napasnya. Nah, dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Nah, dari kiri ke kanan. Setelah ke kiri kanan baru dari kanan ke kiri. Nah, kayak gini jamaah. Ini baru lapisan pertama. Jadi lapisan pertama kayak gini. Kalau dia ada sesak napas sebenarnya kayak gini dia tuh. Kayak gini. Nah, kayak gini. Kemudian baru berikutnya lapisan kedua kiri ke kanan. Kemudian kanan ke kiri. Kalau kainnya lebar kayak gini jamaah itu sebenarnya sedikit tali saja sudah tuh cukup kalau kain lebar kayak gini. Tapi kalau kainnya ngepres-ngepresnya sedikit terbuka jamaah. Kemudian dari kiri ke kanan lagi, kemudian dari kanan ke kiri. Nah, kayak gini jamaah. Sudah selesai barulah diikat. Kemudian kalau ditanya boleh tidak kayak gini dikasih parfum juga. Nah, jamaah mungkin kebanyakan parfum banyak berlebih jadi kan. Jadi dikasihnya boleh juga jamaah silakan. Tidak masalah. Kalau jamaah pengen ngasih ini parfum lagi boleh dikasih parfum lagi, apalagi parfumnya tadi berlebih banyak dikasih lagi boleh. Karena dia memang disunahkan memakai wangian. Setelah itu baru diikat. Diikat itu mulai dari mana jamaah? Mulai dari kepala. Nah, di sini. Mulai dari kepala sudah diikat di sini. Coba jamaah coba kakak ikat semuanya. Ikatnya tuh sekali aja jamaah kayak gini. Ini lehernya sebenarnya di lehernya satu. Coba angkat dikit. Ini di leher. Di leher. Dan usahakan kalau ngikatnya ngencangkan ikatan di sebelah kiri supaya nanti ketika di kuburan, ketika dimiringkan ke sebelah kanan tidak terhimpit badan. Jadi sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ikatannya tuh sebelah kiri. Nah, ini ikatannya sebelah kiri. Nah, selesai diikat,
barulah diapakan lagi sedikit jamaah? Disolatkan. Nah, disolatkan ini sebagaimana yang kita telah jelaskan, karena jenazahnya laki-laki, jadi berdirinya apa? Berdiri sejajar ke kepala. Kalau perempuan di tengah-tengah sini. Dan cara solat jenazah sudah dijelaskan, tinggal jamaah solat masing-masing. Kemudian setelah disolatkan, baru di mana? Dibawa ke pemakaman. Kemudian ditaruh di mana dulu? Di keranda keranda mayatnya tertutup apa terbuka jemaah? Terbuka. Antum berani terbuka? Tidak bikin takut orang di jalan? Tidak berani kan? Maka kalau antum belum berani jamaah, jangan bikin heboh nanti. Tutup aja tidak masalah. Nanti udahlah aneh ini bikin yang aneh-aneh kata orang itu kan. Jadi jemaah tutup saja supaya orang tidak berpikir yang macam-macam. Ditutup atau dibuka kalau memang aman gitu. Setelah dimasuk keranda, dibawa ke pemakaman, baru berikutnya sampai di pemakaman dianjurkan semua orang yang di pemakaman itu tidak duduk sampai dia dimasukkan ke liang lahatnya. Jadi kita semua berdiri, tidak ada yang duduk sampai dia dimasukkan ke liang lahat. Dan memasukkan ke liang lahat itu mulai dari mana? Mulai dari kepala. Masukkan ke kuburan itu mulai dari kepala, dari arah kaki. Masukkannya itu mulai kepala, dari arah kaki. Dan boleh juga menyamping, boleh juga. Tapi yang lebih utama dari kepala yang dimasukkan duluan dari arah kaki. Jadi yang nyambut di bawah berapa orang? Ya bisa 3, bisa 2. Tapi kalau 2 kayaknya keberatan jemaah. Biasanya sampai banyak, 4 gitu kan. Tergantung beratnya lah ya. Setelah disambut sambil membaca apa? Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian dimasuklah ke liang lahat dan bagian wajahnya dimiringkan. Coba miringkan. Bagian wajahnya kalau sebagian ulama menganjurkan bagian pipinya nempel di tanah. Tapi sebagian ulama mengatakan tidak harus. Itu hanya permintaan sahabat Umar. Jadi sahabat Umar ngomong pesan, kalau aku mati tempelkan pipiku ke tanah. Berarti pocongnya dibuka, pipinya kena tanah. Tapi kalau tidak juga tidak masalah. Tapi kalau antum ingin mencontoh sahabat Umar, Khulafaur Rasyidin, boleh juga, silakan. Setelah ditaruh ke liang lahat seperti ini sudah mantap, maka buka talinya. Ingat ya, cuma tali yang dibuka, bukan kapan dibuka jamaah. Talinya dibuka saja, talinya dilepas. Kemudian di sini jamaah bagian muka ini usahakan dekat dengan lahatnya, dengan dindingnya. Kemudian bagian belakang ini ditahan dengan apa? Dengan tanah. Batu bata boleh tidak? Atau pakai semen nahannya? Intinya ditahan jamaah. Boleh pakai batu bata boleh, sebagian ulama membolehkan. Kemudian pakai tanah juga boleh. Sudah itu sudah selesai, sudah siap pipi nempel ke tanah, barulah ditutup dengan tanah. Ditutup dengan tanah apa dengan papan jamaah? Siapa nyuruh pakai papan? Siapa yang nyuruh jamaah pakai papan? Emangnya zaman Nabi ada tukang gesek papan? Tidak ada kan? Pohon kurma pernah jadi papan tidak? Pohon kurma? Belum kan? Belum ada riwayat pohon kurma jadi papan kan? Jadi dalam perkara ini yang lebih utama menurut sebagian ulama itu tidak usah dikasih papan. Antum bisa perhatikan pemakaman di Madinah. Tahu di Madinah? Pemakaman yang samping Masjid Nabawi. Antum coba ikut di sana. Di sana tidak ada yang ngasih papan. Cuma pengganjal di
di belakang, kemudian langsung ketemu antara tanah dengan dan kain ini ketemu. Jadi tidak ada rongga, tidak ada rongga. Itu lebih utama, tidak perlu pakai apa? Papan. Tapi kalau antum khawatir timbul fitnah gitu kan, maka tidak masalah pakai papan. Kalau khawatir timbul fitnah pakai papan. Setelah timbul papan maka ditutup lahatnya. Setelah ditutup lahatnya sedikit, maka semua orang di sekitarnya dianjurkan memberi 3 kepalan tanah. Setelah ditutup lahatnya, kemudian ditutup sampai selesai. Sudah selesai ditutup, kita cukup sini dah. Selesai ditutup, barulah jamaah dibikin gundukannya seperti punuon onta, kemudian dikasih tandanya, dan tidak boleh ditulis sebenarnya, walaupun jamaah banyak yang nulis, tidak boleh ditulis. Sebagian ulama mengatakan haram hukumnya menulis, bagian makruh. Setelah itu barulah jamaah dianjurkan mendoakan. Mendoakan doanya masing-masing. Boleh ngangkat tangan, boleh jamaah. Angkat tangan ngadap kiblat. Ngadap kuburan apa ngadap kiblat? Katanya ngadap kiblat sambil ngadap kuburan. Yang benar ngadap kiblat jamaah. Walaupun arah kita ini ke kuburan, tapi kiblat itu di depannya. Maka didoakan. Setelah doa, boleh dikasih ceramah sedikit sebelum doa jamaah. Boleh, tapi sebagian ulama tidak menganjurkan sering-sering. Sesekali saja. Jadi sesekali ada ceramah sedikit untuk mengingatkan orang masih hidup. Setelah ceramah baru doa masing-masing. Setelah itu baru pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah pulang, maka si mayit sibuk dengan urusannya sendiri di kuburan, dan jamaah dianjurkan banyak-banyak mendoakan. Maka inilah singkat pengurusan jenazah dan sangat mudah jamaah. Jadi kalau jamaah pengen praktek, nunggu siapa kira-kira? Nunggu antara keluarganya yang meninggal atau keluarga yang nunggu jamaah duluan. Intinya ini saja singkat pembahasannya, mudah-mudahan bisa dipahami. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.